Shalom Amang. Langsung saja Amang ya dengan pertanyaan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, di mana Tuhan Yesus juga mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Dalam beberapa kesempatan di Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan anak manusia juga berkuasa untuk mengampuni dosa. Namun Amang, waktu Tuhan Yesus disalibkan, pada salah satu perkataannya, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengapa Tuhan Yesus tidak langsung mengucapkan sendiri, Amang? Tuhan Yesus yang mengampuni orang-orang tersebut, karena Tuhan Yesus juga mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa, dan mengapa harus melalui Bapa? Terima kasih, Amang. Shalom. Selamat malam juga Saldi, puji Tuhan atas segala penyertaan dan pertolongannya. Pertanyaan yang kritis untuk melihat dan mengamati teks dan konteksnya. Memang kita mengalami kesulitan ketika kita membaca teks dalam Injil dan mengamat-amati teks tersebut pada konteks cerita atau kisah yang dituliskan mengenai keberadaan, kekaryaan Kristus. Karena pada suatu ketika ia menunjukkan keilahiannya, pada saat berikutnya ia menunjukkan keberadaan kemanusiaannya. Seperti yang kita ketahui berdasarkan juga penyataan pengakuan iman Nisea, Kalkedon, atau Konstantin bahwa pribadi Yesus yang bernatur ilahi dan manusia tidak bercampur, tetapi juga tidak berpisah, namun dapat dibedakan. Nah, saat bagaimana kita melihat Tuhan Yesus menunjukkan keilahiannya dan menyatakan kemanusiaannya pada pribadinya yang tidak berpisah dan tidak bercampur naturnya. Misalnya, pada saat Tuhan menyatakan pengampunannya secara tidak langsung kepada perempuan yang kedapatan berzina, ia menyatakan dirinya tidak menghakimi atau menghukum perempuan yang kedapatan berzina. Padahal sebelumnya banyak orang ingin melempar dia dengan batu, tetapi ketika diberikan alat ukur yang disampaikan Tuhan, siapa yang tidak berdosa silakan lempar. Untuk yang pertama tidak ada satupun, semua berdosa, semua akhirnya minggir dan tidak lagi menghakimi. Tapi Yesus tidak minggir di depan perempuan yang kedapatan berzina itu. Ia mengatakan, saya tidak akan menghukum, atau artinya secara langsung berarti ia mengampuni. Nah, pada saat seperti itu ia menyatakan keilahiannya, tapi saat yang sama juga misalnya Yesus tertidur di buritan kapal ketika bersama murid-muridnya naik kapal di danau Genesaret. Pada saat itu juga murid-muridnya membangunkan dia karena kapal terombang-ambing oleh angin kencang. Dan apa yang terjadi? Yesus langsung menghardik angin dan diam. Ada kuasa Tuhan, dan tapi dia tertidur. Nah, ini kan momen-momen di mana ada kesulitan untuk kita mengerti. Nah, pada peristiwa di kayu salib, di mana Yesus Kristus pada momen Getsemani, ia menyatakan, ya Bapa, lalukanlah cawan ini, tapi kehendakmu yang jadi. Saat itu ada suatu kondisi yang sangat mencemaskan, mendebarkan, menakutkan, bahkan suasana mengerikan seperti berada di dalam api neraka. Seperti ada suasana yang sangat depresi dan sangat tertekan luar biasa, sehingga Yesus tertulis di dalam Alkitab tubuhnya atau keringatnya seperti darah. Ini kan suatu kondisi psikologis dan respon tubuh yang menunjukkan memang sangat tertekan, sangat menakutkan. Tetapi kalimat berikutnya, kehendakmu yang jadi Bapa. Dan di situ ia menunjukkan bagaimana ia patuh kepada Allah yang memang Bapaknya, dan ia menunjukkan bagaimana kemanusiaannya yang memang secara kemanusiaan kalau mengalami tekanan dan situasi yang sangat mencekam dan mengerikan seperti seolah-olah di api neraka dalam penghukuman, terlihat dari tubuhnya yang sangat sangat sulit itu. Nah, sampai kepada pengadilan dan memikul salib dan akhirnya digantung di atas kayu salib.
saat-saat yang sama Yesus memulai dengan percakapan yang sangat luar biasa, yaitu dari mulai kata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apakah artinya Yesus kehilangan otoritas pengampunan sebagai yang ilahi? Jawabannya tidak. Tapi saat yang sama ia menyerahkan atau menyatakan kemanusiaannya yang bergantung kepada Allah, dan saat yang sama sebenarnya keilahiannya memang Yesus adalah anaknya. Jadi di sini sebenarnya Yesus sedang menunjukkan keilahiannya yang tunduk kepada Bapa. Bukan berarti Yesus itu tidak setara, tapi kita yang mendengar, membaca, memperhatikan bahwa ada yang setara tapi juga sekaligus ada pada otoritas yang lebih dari dirinya. Ini memang tidak mudah. Di pihak lain, Yesus yang sudah menyatakan kehendakmu yang jadi Bapa, berarti dia pada momen di atas kayu salib sebagai eksekusi final daripada penghukuman Allah yang sudah dijatuhkannya dan dijatuhkan Allah dan diterimanya mulai dari Taman Getsemani, itu diwujudkan dengan penyerahan total kepada Bapaknya. Nanti ini dikaitkan juga dengan satu pernyataan Tuhan ketika Yesus itu dibangkitkan dan bangkit dan oleh Roh Kudus juga dibangkitkan. Pada Matius pasal 28 ayat 18, segala kuasa di langit dan di bumi diberikan kepadanya. Dan ini kan menunjukkan ada sebuah peralihan lagi, padahal dia adalah yang maha kuasa. Sehingga di sana ia ditempatkan kembali pada posisinya. Nah, yang telah mengalahkan maut, telah menyatakan pengorbanannya sebagai pengganti orang berdosa yang harusnya dimurkai. Nah, kata pengampunan yang disampaikan oleh Yesus itu juga dapat kita baca sebagai Tuhan dalam keadaannya sebagai manusia mengasosiasikan dirinya sebagai manusia. Sekaligus saat yang sama Tuhan sedang mengerjakan jabatan keimamannya karena ia sedang atau berada pada posisi sebagai korban persembahan yang dipersembahkan kepada Bapa. Jadi ia pada posisi itu mewakili manusia sebagai imam, tetapi juga sekaligus saat yang sama ia mewakili anak Allah yang berbicara kepada Bapaknya. Ini juga akan berlanjut nantinya pada saat ia naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa berdoa syafaat untuk umatnya. Jadi ini adalah peran penting sebagai Mesias dan peran penting di dalamnya terwujud sebagai imam besar. Jadi keimamannya bukan hanya di dalam konteks ia menyerahkan nyawanya, tapi juga ia mewakili umat untuk memberikan persembahan dirinya kepada Bapa. Jadi tidak ada kontradiksi, yang ada adalah paradoks. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memang kita tidak mudah memberikan pergeseran pengertian, oh ini keadaannya adalah pada ilahi, oh ini keadaannya pada manusia. Bagi saya secara pribadi tidak ada pergeseran itu. Pengamatan kita yang historis ini yang membuat itu terjadi pergeseran. Tapi pengamatan kita secara iman bahwa memang tidak ada keterpisahan antara natur ilahi dan natur manusia yang menyebabkan kita tahu bahwa saat ia mengatakan Bapa ampuninya, dia juga di situ sebagai mediator yang dari Allah, Mesias yang dari Allah dalam percakapan Yesus dengan murid-muridnya dengan pertanyaan, menurut kamu siapakah aku? Di dalam Matius 16 ayat 16 jelas sekali Petrus yang dikaruniakan Bapaknya, jawabannya engkau adalah Mesias yang dari Allah. Jadi Mesias bukan dari bumi, dari manusia, tapi dari Allah. Allah yang hidup. Jadi ini menunjukkan juga kemesiasannya yang nyata dalam karya penebusan, bukan saja dalam karya penciptaan dan providensia. Nah,
Itu kira-kira jawaban teologis, jawaban spiritual, dan jawaban yang praktis. Bahwa jawaban teologisnya, ia memang menyatakan kemesiasannya. Jawaban spiritualnya, ia memang menyatakan belas kasihannya sebagai imam, menunjukkan pengampunan yang datang dari Bapa dan membawa kita kepada Bapa dalam pengampunannya. Dan jawaban praktisnya ialah ia mengasosiasikan dirinya sebagai manusia yang mewakili kita, yang memohon pengampunan kepada Allah Bapa kita. Kiranya penjelasan singkat ini dapat dimengerti dan dapat juga kita gali temukan lagi prinsip-prinsipnya atau penjelasan-penjelasannya dengan ilustrasi seperti anak yang berdoa, berbicara, berkata kepada bapaknya tentang kesalahan orang-orang lain kepada bapaknya, tetapi ia mewakilinya untuk pengampunan. Ia bisa mengampuni langsung, tapi ia juga bisa menyatakan permohonan itu kepada Bapa. Jadi ini yang perlu kita lihat keutuhannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.